Menjelang bulan suci Ramadan, permintaan daging di berbagai daerah mulai meningkat. Masyarakat bersiap menyambut bulan puasa dengan stok bahan makanan, termasuk daging sapi, ayam, dan kambing untuk kebutuhan sahur dan berbuka. Tak mengherankan, banyak ragam kuliner Nusantara yang berbahan dasar daging selalu muncul saat Ramadan. Sekilas, pasar hewan ternak Payakumbuh tampak biasa saja seperti pasar hewan pada umumnya. Beberapa hewan ternak seperti sapi dan kambing ada di sini. Namun jika kita amati lebih seksama, ada yang unik dari cara bertransaksinya. Tak ada komunikasi verbal antara pedagang dan pembeli, layaknya proses tawar-menawar di tempat lain. Pedagang dan pembeli di sini saling berjabat tangan yang ditutupi sebuah sarung untuk menentukan kesepakatan harga di antara kedua belah pihak. Dalam bahasa Minang, marosok berarti meraba. Nantinya, pedagang dan pembeli saling meraba menggunakan jari mereka dengan setiap jari yang berpegangan melambangkan harga tertentu. Tak ada satupun orang yang tahu berapa harga yang disepakati kecuali pedagang dan pembeli itu sendiri. Dalam prosesnya, marosok biasa ditutupi sarung, peci, sampai sapu tangan. Untuk menjaga kerahasiaan antar pedagang gitu. Nah, kadang pedagang ini sanggup beli sementara kita kebuka rahasianya. Tentu dia bisa secara lirikan mata atau gimana. Saya berani ngambil lebih kayak gitu kan. Lantas, bagaimana isyarat bisa dinilai dengan harga yang disepakati? Setiap jari melambangkan nominal harga tertentu. Misalnya memegang jari telunjuk berarti bilangan 1, jari tengah adalah bilangan 2, dan seterusnya hingga 4. Sedangkan untuk bilangan 6 caranya menekuk jari telunjuk, untuk bilangan 7 caranya menekuk jari tengah, dan seterusnya hingga bilangan 8. Berbeda untuk bilangan 5, yaitu dengan cara meraba semua jari, sedangkan bilangan 10 dengan cara meraba semua jari sebanyak 2 kali. Bilangan tersebut berlaku untuk jumlah ratusan ribu ataupun jutaan, tergantung dari pemahaman pedagang dan pembeli. Kalau orang menilai dari sebelah mata mungkin salah gitu kan. Oh, jual belinya sembunyi-sembunyi. Sebenarnya itu gunanya untuk menjaga keamanan. Rahasia kita jangan terbongkar sama orang. Contohnya ini udah menawar 10. Kita tawar sama orang, ditawarnya 9. Kan turun lagi kita. Jadi kalau orang itu tidak tahu kita agak orang ini nawar 9, kita jual sama orang jual 10. Itu caranya. Untuk menjaga keamanan sebenarnya. Sementara untuk tawaran harga, tidak ada patokan yang mengikat pedagang ataupun pembeli. Jika di pasar modern biasanya harga ditakar dengan berat hewan yang telah ditimbang, lalu ditawar dengan harga pasaran daging, pelaku marosok hanya menaksir dari ukuran sapi. Kita kan lantaran udah biasa beli sapi daging kan, jadi kita udah pedoman sama yang udah kita beli sebelum-sebelumnya. Besar segini, segini berat dagingnya. Besar segini, segini berat dagingnya. Beda sama kalau di luar kami di Sumbar kan biasanya naik timbangan baru dipotong. Dengan rata-rata pembeli berprofesi sebagai tukang daging, sebagian besar sapi yang dijual adalah dari jenis limosin, simental, sampai brangus. Dengan mencubit atau menepuk-nepuk sapi, biasanya para pembeli akan tahu apakah berat sapi sudah mencapai maksimal atau bisa digemukkan lagi. Persi itu, misalnya untuk kita yang pelihara, itu dilihat bodinya, jenisnya, semuanya kan. Maksudnya bodinya bagus, kemudian jenisnya bisa besar, bisa tumbuh, bisa besar. Kalau yang khusus dagangan Bapak kan yang sapi potong, jadi yang dibeli besaran daging yang ada di tubuhnya gitu. Jika proses negosiasi menemukan kesepakatan, maka penjual akan pergi ke kantor dinas pasar untuk mengurus surat dan membayar biaya Rp5.000. Hal itu sebagai tanda bahwa hewan yang diperjualbelikan adalah legal dan tidak terkait dengan pencurian hewan ternak. Tetapi jika keduanya tidak sepakat, maka cukup melepaskan tangan masing-masing. Kita awalnya pakai ijab
istilahnya ijab sama kami kan. Seumpama harga udah mendekati, kita kasih tanda jadi gitu. Dengan uang bisa jadi uang 50.000 atau 100.000 atau 10.000, pokoknya kita dalam keadaan berpikir. Karena harga itu udah nggak jauh selisihnya gitu. Nah, jadi dikasih tanda jadi. Di Pasar Payakumbuh tidak ada larangan bagi setiap orang untuk menawar ataupun menjual hewan ternaknya. Pedagang bisa jadi pembeli, demikian juga sebaliknya. Demikian juga untuk mereka yang hanya ingin menjadi calo atau perantara pedagang dan pembeli. Biasa disebut sebagai toke jawi, calo sangatlah membantu, terutama pemula dalam tradisi marosok. Bisa juga kadang kita jual sapi lewat dia, maka kita bisa jual sapinya. Kalau nggak ada calo mungkin nggak laku juga. Kita kasih berapa mau aja kita aja. Nggak dipastikan. Nggak ada tarifnya. Dalam berbagai catatan, tidak ditemukan secara pasti sejak kapan marosok muncul sebagai cara transaksi. Beberapa pendapat menyebut, marosok dulu tidak hanya dilakukan untuk hewan ternak saja, tapi juga komoditas yang lain. Kalau kita lihat dari periodisasinya, mungkin pada masa kerajaan Buddha yang ada di sini misalnya sudah berkembang. Lalu kemudian ketika Islam berpengaruh besar juga berkembang dengan baik gitu. Ketika orang sudah berhadapan dengan benda-benda yang harus diperjualbelikan. Artinya ada yang dijual dan ada alat pembeli di situ gitu. Nah, proses dari kegiatan itulah kemudian muncul tradisi ini. Menariknya, marosok juga erat kaitannya dengan budaya Malu. Di masa lampau, hewan ternak biasanya adalah warisan dari leluhur, sekaligus dinilai sebagai harta pusaka. Masyarakat Minang juga menganggap menjual hewan ternak bisa menjadi aib untuk satu keluarga. Karena itulah, mereka memilih untuk menjual dengan cara diam-diam. Pasalnya, jika hewan terjual dengan nilai yang murah, maka mereka akan dianggap mengobrol harta pusaka. Sedangkan jika terjual dengan harga tinggi, dianggap terlalu rakus akan dunia. Ya, saya kira ini kearifan lokal yang benar-benar muncul dari tradisi bersama gitu. Bisa saja awalnya secara individual, tapi kemudian dipraktekkan secara bersama, itu menjadi tradisi bersama. Nah, itulah yang kemudian menjadi milik masyarakat. Hingga saat ini, tradisi marosok masih terjaga dengan baik di pasar hewan ternak nyaris di seluruh penjuru Sumatera Barat. Sebuah budaya yang lahir dari kearifan masyarakatnya.